Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imamul muslimin yang dirahmati Allah dan selalu setia mendampingi kita semua, alhamdulillah, dimanapun berada. Kemudian saudara Mas'ud ya, sebagai Amir Suban sekaligus Sohibul Bait. Kemudian pada rekan-rekan semua ya, para Suban ya, insyaallah luar biasa bisa hadir dalam kesempatan ini. Juga mudah-mudahan yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama, saya ingin mengucapkan syukur ya. Dan ini momentum yang sangat baik ya. Ketika kita membangun sebuah peradaban, tentunya diawali dengan pemuda sebenarnya. Maka betul ya, pemuda adalah identik dengan pemikiran yang cemerlang ya, dengan penuh optimisme, dengan penuh impian, ya tentu yang positif. Nah, inilah sebenarnya pemuda dengan jiwa yang penuh semangat. Nah, karena itu disinilah peran pemuda. Kita tahu ya, pemuda yang hebat, ya, seperti Usama bin Zaid, masih muda, ya, menjadi pasukan, menjadi panglima perang, menaklukkan Romawi yang besar. Ya. Kemudian Muhammad Al-Fatih juga masih muda, luar biasa perjuangannya. Kemudian masih banyak lagi, tetapi yang paling hebat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa tokoh pemuda ahli surga adalah Husain ya. Hasan dan Husain ya. Itulah tokoh pemuda ahli surga. Artinya apa? Nah, ini pemuda yang perlu, yang patut dicontoh. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ada dua hal ya, untuk pemuda kita di markas khususnya. Yang pertama adalah sebagai generator pemuda itu ya, sebagai penggerak. Ya. Kalau kereta api ya sebagai lokomotif, ya, sebagai penggeraknya adalah menghantarkan ya gerbong-gerbong. Nah, kalau kita melihat tarikh ya, begitu hebatnya para pemuda, maka coba ya, yang hadir saja, ya, yang hadir saja. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak, ya, sangat penting. Nanti kita akan ada pertemuan khusus. Ya. Jadi bagaimana menjaga markas kita? Jadi yang pertama itu sebagai generator. Kemudian yang kedua ini merasa memiliki. Kalau orang, apalagi seorang, apalagi pemuda merasa memiliki, itu beda dengan orang yang tidak merasa memiliki. Kalau orang yang merasa memiliki, ketika ada masalah, maka yang di hati, ya, terbenak dalam hati, itu pasti kita ingin bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan persoalan, baik persoalan markas itu sendiri, yang lebih umum lagi, masyarakat umum, maka hatinya pasti tergerak bahwa itu adalah masalah kita. Itulah seorang pemuda. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dua hal yang saya ingin sampaikan, tekankan. Pertama sebagai penggerak ya, dalam kegiatan-kegiatan, semua aktivitas kegiatan yang positif. Misalkan ya, ribat atau ukhuwah ya. Ribat ya. Ini saya melihat masih sedikit sekali kontribusinya. Betul nggak? Betul nggak?
Nah, harus diakui. Nggak mulai saat ini, hari ini, ya, kita masing-masing berkomitmen pada dirinya, ya, bahwa kita akan aktif, ya, ketika memang sudah ada di jadwal, maka direncanakan, ya, sejak sore hari saya akan ribat. Padahal enak di sini. Ribat itu diatur, belum pernah saya membuat jadwal semalaman penuh. Ya. Jadi itu teknis bisa dibagi, misalkan setengah malam sampai jam 12. Kemudian sampai jam 11 sampai 2 sampai pagi. Ringan nggak kira-kira? Hanya seminggu sekali. Ya. Nah, tolong ini diperhatikan betul. Kita nanti akan ada pertemuan khusus bagaimana menjadi pemuda seperti pemuda hebat yang tadi saya sampaikan. Itu yang yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada rencana, ya. Pokoknya kita rencanakan dulu, ya. Bagaimana nanti Allah pada saatnya. Kalau memang kemungkinan atau memungkinkan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, maka di pundak kalian, ya, hal-hal yang teknis. Oleh karena itu saya tetapkan keamirannya tetap Amir Subhan, kemudian kalian semua yang hadir, kemudian tidak hadir tolong dikasih tahu, ya, bahwa nanti kalau berkehendak, kemudian kita bisa melakukan sholat Id, maka kepanitiaannya diserahkan kepada Subhan. Ya, oleh karena itu, mulai sekarang bersiap-siap, ya, kita berbenah bagaimana agar sukses. Ya. Tentu saja kita akan menunggu nanti, ya, menunggu ketika waktunya dalam musyawarah, kemudian nanti imam juga tentu tidak mudah untuk memutuskan perkara ini. Ya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Adallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Alhamdulillah wahdah. Shadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa manittaba'ah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Amir Markas Ustaz Muhammad Tobri yang dimuliakan oleh Allah, para Subhan, wabil khusus Amir Subhan Bapak Mas'ud yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore menjelang futur ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri undangan Amir Subhan untuk iftar jama'i. Nah, biasanya memang sebelum iftar jama'i ini waktunya diberikan pada penceramah antara 5 sampai 10 menit. Nah, rupanya Pak Masud khawatir nanti ceramah saya sebentar, sehingga saya diminta jam 5. Sekarang jam berapa? Berapa? Berarti kurang berapa menit? Jadi selesainya adalah adzan, ya. Maka nanti agar takjilnya dibagi dulu, walaupun saya sedang ceramah, nggak apa-apa, ya. Jadi jangan ceramah selesai terus baru antri, jangan, agar memudahkan semuanya. Nah, para ikhwan, kalau kita ikuti rangkaian ayat tentang puasa, ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Markas. Pemuda yang baik itu pemuda yang berpikiran cemerlang. Memang salah satu tujuan puasa itu agar kita menjadi orang yang punya akal yang cemerlang. Kalau kita lihat rangkaian ayat-ayat puasa,
itu di ujung-ujungnya ada 4 la'alla. Pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Yang keempat, la'allahum yarsudun. Nanti diulang lagi ayat yang terakhir, la'allahum yattaqun lagi. Jadi bertakwanya diulang 2 kali. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, dengan puasa ini diharapkan la'allakum tattaqun, agar menjadi bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar menjadi orang yang bersyukur. Nah, yang ketiga, agar menjadi orang yang berpikir cemerlang, cerdas. Pada ayat yang tadi sebetulnya kurang 1, ya. Rangkaian ayat tadi disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum apa? Yarsudun. Nah, ini yang tadi kata rosada atau rosid itu salah satu artinya adalah berpikiran cemerlang. Memang kata rosada artinya banyak, antara lain petunjuk, kemudian berakal, kemudian berpikir. Nah, rosada ini sangat penting bagi pemuda. Kalau kita lihat di surah Al-Kahfi, ayat yang ke-10. Kahfi itu pemuda apa orang tua? Nah, tadi beliau menyebutkan beberapa pemuda yang patut menjadi contoh. Ada lagi pemuda yang juga patut menjadi contoh, bahkan harus, yaitu pemuda Ashabul Kahfi. Mereka berdoa untuk diberikan rosada oleh Allah. Kalau para ikhwan melihat di surah Kahfi ayat yang ke-10, Allah menceritakan Ashabul Kahfi ini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rosada. Ya, ini. Jadi pemuda Kahfi yang jumlahnya berapa? 7 ya, yaitu pendapat yang umum dan insyaallah masyhur 7 orang. Itu adalah para pemuda belasan tahun, di bawah 30 sudah tentu ya. Nah, melihat seperti tadi katakan Pak Tobri, kita harus punya sifat memiliki, melihat kondisi kerajaan sudah menyimpang dari aturan syariat, mereka berusaha untuk merubahnya. Nah, setelah dengan berbagai macam cara mereka tidak mampu, mereka tidak menyerah. Mereka kemudian mengungsi, melarikan diri, tapi untuk kembali. Kemana larinya? Kemana? Ke gua Kahfi. Menurut satu riwayat ada di mana? Ada di Yordan. Ya, Imam pernah ke sana. Ya, tempat Ashabul Kahfi ini. Walaupun ada beberapa pandangan yang lain. Nah, ketika mereka sampai di gua, disebutkan oleh Allah, id awal fityatu ilal kahfi. Ketika para pemuda itu berlindung, bersembunyi ke gua, ke dalam sebuah gua, maka mereka berdoa. Doanya ini yang penting untuk kalian para pemuda, dihafalkan nih doanya ya.
Nah, habis dari sini ini salah satu hasil kalian diundang oleh Amir Suban, Bapak Mas'ud Su'aib, karena bapaknya namanya Mbak Su'aib ya. Itu. Hasilnya ini, jangan hasilnya cuman apa tadi? Wah, futurnya enak. Nah, bukan itu, ya. Tapi doa ini dibaca. Ya itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Siapa yang sudah hafal? Yang tahfidz ini mesti hafal nih. Kalau sudah sampai hafal kamu? Hafiz hafal. Coba baca. Pakai itu. Nanti kamu tirukan ya ini. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayo baca semuanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nih Flores berurang. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, ini Thailand. Oh, ini pengajian internasional. Sudah hafal lu? Oh, belum ya. Iqbal udah hafal belum? Oh ya. Ayo siapa yang Malaysia mana Malaysia? Thailand, mana Filipina ada Filipin? Oh, belum ya, ya. Nah, jadi tadi Amir Markas menyampaikan pemuda itu harus punya ide pikiran yang cemerlang. Pikiran yang cemerlang itu apa bahasa Arabnya tadi? Rosyada. Itulah salah satu dari tujuan puasa. Yang tadi ayatnya saya bacakan dari rangkaian puasa tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i data'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsudu. Ya, ini. Nah, jadi inilah pentingnya pemikiran cerdas. Dan itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan apa? Dengan puasa. Kan tadi Imam sudah saya sampaikan, puasa ini tujuannya 3. 1, agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, agar menjadi orang yang ini dijelaskannya nanti kalau ada futuran lagi ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga tadi, agar menjadi orang yang cerdas. Lah, ini pernah ada penelitian di sebuah perguruan tinggi di Amerika untuk melihat apakah anak ini nanti akan menjadi orang cerdas atau orang yang tidak cerdas, orang yang berhasil atau tidak berhasil. Sederhana, dia mengumpulkan anak-anak TK. Ini seorang guru besar ilmu kanak-kanak ya. Kemudian setelah itu dia bawa permen. Sederhana, apa namanya penelitiannya? Dia bilang pada anak-anak, ini bapak bawa permen ya, itu. Ini pernah saya tulis dalam sebuah makalah, ya. Nah, permen ini saya taruh di sini. Anak-anak boleh ambil setelah saya pergi. Tetapi kalau yang tidak ambil, nanti bapak datang lagi, akan diberi tambahan permen lagi oleh bapak ya, apa 1 apa 2. Hanya yang tidak mengambil. Tapi kalau ngambil silakan ya, itu di. Tapi kalau yang tidak mengambil, nanti akan bapak beri tambahan permen 2 atau 3. Paham kan gitu kan? Anak-anak TK sudah tentu perintah sederhana paham dah. Nah, kemudian profesor tadi meninggalkan ruangan tadi. Nah, anak-anak tadi memang betul. Mereka itu pertama reaksinya memang ingin mendapatkan tambahan. Tetapi setelah lama ditunggu-tunggu, orangnya nggak datang-datang. Maka di dalam kelompok anak TK tadi terjadi 3 reaksi.
Yang pertama begini, alah paling nggak datang, udah ambil aja kan boleh. Nah ambil, ya itu. Terus yang kelompok kedua, nggak nunggu nantilah kan dapat 2 nanti. Tapi digoda terus siapa yang ngambil tadi? Wah enak permennya. Lah gitu. Akhirnya apa? Ngambil juga, ikut ngambil juga. Lah. Kemudian ada lagi kelompok satu, yang kelompok lain digoda seperti apa, diiming-iming seperti apa, enggak mau ngambil. Nah, betul. Beberapa waktu kemudian profesor datang lagi, lihat, loh, permennya habis. Ya kan, tadi boleh diambil. Iya betul. Siapa yang ambil? Jujur kan? Nah, catat namanya. Nih ngambil 1, 2, 3 dia. Siapa yang tidak ngambil? Ini Pak, ini nggak ngambil nih. Ditunjukin nih. Jadi nggak ngambil. Udah. Itu kalau orang peneliti. Kemudian anak tadi dipisahkan. Yang mengambil dengan yang tidak ngambil. Diikuti perjalanan karirnya. Loh. Ternyata anak yang tadi tidak ngambil permen hampir semuanya jadi. Ngerti maksudnya jadi? Nah itu sukses maksudnya. Jadi pedagang sukses, jadi ilmuwan sukses, jadi tentara sukses, betul sukses semua. Nah sementara yang ngambil tadi hampir semuanya gagal. Di rumah tangganya berantakan, studinya, belajarnya tidak selesai, karirnya banyak yang mentok. Nah ini sederhana para ikhwan semuanya. Ternyata memang betul puasa dapat menjadikan orang menjadi apa? Cerdas. Karena apa intinya puasa? Kalau sekarang kalau antum cerdas, apa hubungannya puasa dengan ngambil dan tidak ngambil permen? Ayo kalau kamu kerja cerdas nih, berarti kamu belum cerdas nih. Apa hubungannya puasa dengan mengambil atau tidak ngambil permen? Ini hampir ceritanya sama dengan Tolut kalau dipanjangkan, ya itu. Tentang percobaan melewati sungai. Kan 3 itu. Ada yang minum, sampingnya ada yang teguh, ada yang nggak minum sama sekali. Semacam itu kalau di. Ayo apa coba hubungannya puasa dengan tidak ngambil permen? Ayo. Apa? Nah, kesabaran. Cuman belum pas. Menahan diri. Ya puasa kan? Itu betul tadi pas. Tujuannya adalah menahan diri. Orang yang mampu menahan diri itu akan sukses hidupnya. Tapi kalau dia tidak mampu menahan diri, gagal mesti. Lah. Contoh aja misalnya nih anak-anak Thailand nih. Nah, ya ini. Tidak tahan dicelingsi pulang, berhasil apa gagal kira-kira? Nah, itu. Cuman satu modalnya apa? Menahan diri. Atau tadi apa? Sabar. Coba Hafid pulang sekarang tuh. Karena nggak tahan di sini serba kurang. Padahal ini anak satu-satunya nih. Ya ini. Jadi Pak anak satu-satunya Pak. Ya ini. Nah, coba pulang selesai. Loh. Anak yang gagal atau mahasiswa yang gagal kuliah bukan karena soal pintar atau nggak pintar, cuman satu aja, karena tidak apa? Tidak sabar. Nah ya, jadi inilah yang tadi disebut dengan kata rosada, orang yang cerdas. Jadi puasa mendidik kita agar menjadi orang yang cerdas. Nah, tidak ada yang lebih cerdas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kecerdasan Rasulullah bahasa Arabnya apa? Fatona. Nah, ya itu. Terus dibagi aja, nggak usah terganggu dengan ceramah saya, ya itu. Karena memang itu penting saya kira ya. Nah, dibagi aja ya, jangan merasa mengganggu apa yang saya sampaikan. Nah, orang yang cerdas itu orang yang mampu memahami sesuatu dengan baik. Dia tidak hanya memahami apa yang tampak, tapi dia mampu memahami inti persoalan.
ketika misalnya Amir Markas merintahkan kamu ribat, bukan hanya sekedar ribat yang dipikirkan. Di dalam ribat itu terdapat banyak sekali hikmah, sehingga dia tidak akan mangkir, bukan hanya mungkir, tidak mangkir dari apa? Ribat, karena dia tahu, oh ini berarti saya akan mendapatkan keselamatan dari api neraka, misalnya semua itu. Lagi tidak ada ribat tadi, dari ribat saya akan menyelamatkan orang lain. Nah, lagi dengan ribat saya akan melatih diri agar dapat menghadapi berbagai macam persoalan yang rumit. Alhamdulillah, kalau hewan-hewan markas ini Cilengsi, saya lihat tidak diamanati ribat semalam suntuk. Tapi yang saya lihat, yang dari Jabodetabek itu semalam suntuk. Yang ribat saya itu sudah berapa hari semalaman tidak tidur, betul ya? Doa itu. Nah, antum ini masih muda. Nah, sekarang saya gambarkan bagaimana kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis sebutkan riwayat Imam Ahmad. Nah, Rasul bertanya kepada para sahabat, kurang lebih begini. Kamu tahu siapa orang yang mandul itu? Mandul apa? Fit? Itu siapa? Itu Thailand. Mandul itu apa? Mandul? Enggak hamil, nggak punya anak, betul ya itu. Nah kan gitu jawabannya. Tuh. Lagi, terus, nah betul ya. Nah, jadi orang mandul itu orang tidak hamil ya, tidak punya anak, bener nggak? Nah bener. Rasulullah lain lagi. Ini kecerdasannya. Jadi kurang lebih begini. Memang betul orang mandul itu orang yang tidak punya anak. Nah, tapi bukan itu loh ini. Orang yang mandul adalah orang yang punya anak loh gitu, tetapi anaknya tidak dapat membawa manfaat ketika orang tuanya meninggal dunia. Tuh. Nih, apa Fit? Mandul sebenarnya. Loh, ya? Ayo, apa tadi mandul? Sebenar-benar mandul. Dia punya anak, tetapi ketika dia meninggal, anaknya tidak mendoakan, tidak manfaat. Ini sama enggak dengan tidak punya anak? Sama. No, itu. Ini kecerdasan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang mandul bukan hanya orang yang tidak punya anak, bukan. Tapi orang punya anak, hanya anaknya tidak membawa manfaat ketika orang tuanya meninggal. Nah, kamu mau bapak ibu mandul? Gak mau kan? Nah, maka jangan sampai nanti ketika bapak ibu meninggal, nah kamu tidak memberi manfaat, nyolatkan tidak bisa, mendoakan tidak bisa, nah dan seterusnya ya. Itu jangan sampai kamu menjadi anak orang tua yang mandul ya. Ada loh anak ketika orang tuanya meninggal, dia tidak bisa nyolatkan. Sholat jenazah gimana ya? Sholat jenazah takbir, rukuk, sujud. Nah, ini kan berarti tidak bisa ya. Tapi kalau foto-foto ambil gambar celana, wah pinter dia. Nah, mendoakan juga tidak bisa. Nah, itu inilah orang yang mandul ya, orang yang punya anak tetapi anaknya tidak memberi manfaat. Nah, lagi selanjutnya ya, Rasul bertanya, kamu tahu orang miskin itu? Nah kan gitu. Nah sekarang siapa lagi nih? Bintang, siapa orang miskin? Orang miskin orang yang tidak punya uang. Nah itu kan, itu bener nggak? Orang miskin tidak punya uang. Nah
Orang miskin orang yang tidak punya harta. Coba tanya Pak Yusuf, bener nggak Pak Yusuf? Nah ya, Rasul jawabnya hebat karena cerdas. Memang betul secara dohiriyah, kurang lebih begitu kalau saya jelaskan. Tapi katakan, oh bukan itu. Nah, orang miskin bukan orang yang tidak punya harta, bukan. Orang miskin adalah orang yang punya harta, tetapi, nah lanjutkan kayak tadi, ketika yang empunya harta meninggal, hartanya tidak ada oh itu namanya apa? Miskin. Bahkan ini semiskin-miskinnya, yaitu orang yang punya harta tetapi hartanya tidak membawa manfaat ketika apa? Ketika dia meninggal dunia. Karena kan salah satu tujuan ingin punya anak agar anaknya nanti bisa mendoakan orang tuanya, bener nggak? Nih, tujuan orang cari harta agar nanti hartanya ada bisa menolong dia di alam kubur kan? Nah ini nggak bisa. Sama dia seperti orang apa? Miskin. Jadi semiskin-miskin orang adalah orang yang punya harta enggak? Punya enggak? Punya. Tetapi tidak bermanfaat. Inilah contoh orang yang cerdas. Nah, yang ketiga, lah ya, kalau ini mungkin para hewan sudah hafal hadisnya. Lalu coba lanjutkan. Laisa sadidu bisur'ati, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sebetulnya hadis ini rangkaiannya tadi dua tadi. Nah, cuman yang sering disampaikan hanya ini. Kalau saya tanya, ya ini siapa nih, Mas? Namanya lupa. Bilal, saya pernah ke rumahnya nih. Ya ini bapaknya nelayan. Coba ke sana saya dikasih sotong. Nah, ya, sotongnya segar. Sotong tahu nggak? Baru ambil dari laut. Wah, seger bener. Ya ini Thailand di pantai ini beliau tinggalnya. Ya ini. Nah, Bilal ya betul ya. Nah, apa tadi? Orang kuat ya? Apa orang kuat tuh Bilal? Orang yang kalau bertengkar, berkelahi, menang kan? Nah, itu betul Rasulullah gitu. Kerjanya siapa orang yang kuat? Orang kuat itu ya kalau bertengkar, kalau berkelahi menang terus. Nah, Rasul menyatakan, laisa sadidu bisur'at. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kalau bertengkar menang, bukan. Innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang dapat ketika dia ya, ini semuanya ajaran puasa agar kita jangan menjadi orang yang emosional, sisip marah, sisip mutung, ngerti mutung, ngambek. Nah ya itu tidak begitu, karena puasa ini tujuannya adalah untuk bagaimana supaya kita bisa menahan diri, tidak mudah melampiaskan kemarahan. Nah, maka dari itu kalau ada orang puasa kemudian dia itu marah-marah dan sebagainya, atau dimarahi orang, ada orang puasa dimarahi orang, maka jawabnya apa? Ini imun, saya ini adalah apa? Puasa. Nah, jadi itulah tujuan puasa ya. Sudah waktunya ya, betul ini? Jangan ngaco. Nah, ya belum ya? Apa? Masih 5 menit ya, masih 5 menit ya itu. Nah, sekarang soal puasa, marah. Jadi memang pemuda biasanya suka marah, itu biasa ya, pemarah. Apa tidak boleh marah? Boleh, tapi harus pada tempatnya. Boleh marah, jangan karena haknya dilanggar, tapi marah kalau hak agama dilanggar. Loh,
Kalau cuma tidak dikasih, tidak kebagian futur, marah, nggak boleh. Ya itu. Nah, tapi kalau ada orang melihat misalnya tidak sholat, marah. Tapi lah kamu sendiri nggak sholat, gue mau marah. Nah, ya gitu kan. Nah, jadi itu melihat temannya melanggar syariat, boleh marah. Maka dari itu, nah dalam soal marah ini kita harus hati-hati. Aslinya memang betul tidak boleh marah. Ini kunci dari segala nasihat Rasulullah. Rasulullah kalau menasihati orang diulang-ulang, la taghdab faroddada miraron la taghdab. Rasul mengatakan jangan marah. Ini mau saya sampaikan pada para subat, jangan menjadi orang pemarah. Dan tak ulang-ulang, saya ulang-ulang, jangan menjadi orang pemarah. Jangan menjadi orang apa? Pemarah. Karena memang marah itu sumber daripada berbagai macam penyakit. Orang pernah nyelidiki nih kalau reaksi jiwa ketika marah, wah sudah berbagai macam enzim atau zat yang ada dalam tubuh kita bisa mati hanya karena apa? Marah. Hanya memang ya orang hubungannya dengan marah itu ada 4 ya, itu ini. Kalau nggak sampai ya nanti kita potong, mungkin sampai 1 aja ya. Orang yang baik marahnya, orang yang sangat baik marahnya, orang yang tidak baik marahnya. Orang yang baik dalam soal marah ini adalah orang yang dia itu lambat marah, tetapi kalau marah cepat reda. Ada nggak orang begitu? Ada. Ini yang bagus. Kayak tadi. Yang bagus sih nggak marah, tapi kalau terpaksa marah kayak tadi, dia marahnya itu lambat, tetapi begitu marah langsung apa? Astagfirullahaladzim, saya ini marah. Nah, maka kalau marah, Rasul beri tuntunan. Kalau marah sambil berdiri, duduk. Nah, ya itu di duduk masih marah, apa? Tiduran berbaring. Nah, ya itu. Atau wudu. Nah, ini ya, jadi itu. Kalau terpaksa kamu jadi orang akan marah, tadi mikir-mikir lama, terus itu marah, tapi cepet apa? Reda. Nah, itu. Kemudian kebalikannya, ada lagi, yaitu orang yang cepat marah, tetapi lama redanya. Cuman 2 ya. Nah, sampai sini dulu lah ya. Mari kita baca doa futur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa ala zamantu wa ala rizkika aftartu. Ya birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan. Nah. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang dimuliakan Allah, Amir Subban Markas Pak Masud Suaib, yang kita hormati, yang dimuliakan Allah, Amir Ukhwah Al-Fatah Rescue Cilengsi Pak Suhar, para Subban senior, ada Kang Ridwan, ada siapa lagi, ada Bang Komeng, ada Bang Fauzan, dan semua senior dan Subban-Subban semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menikmati makan malam setelah kita berpuasa di hari yang ke-24 Ramadan di 1441 Hijriah, saya ingin menyampaikan sedikit hal. Jadi alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, kita bisa menunaikan ibadah puasa sampai hari yang ke-24 ini. Mudah-mudahan Allah masih terus memberikan kita kekuatan untuk bisa menuntaskan ibadah puasa kita sampai selesai dan meraih apa yang sebagian ulama sebutkan 10 hari terakhir adalah 10 hari penuh dengan kemenangan. Amin Allahumma amin. Nah, para ikhwan sekalian, selain buka bersama hari ini yang difasilitasi, yang disediakan oleh Pak Masud, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sama-sama pahami, kita sama-sama sadari,
kita sama-sama kerjakan, yaitu saya ingin ingatkan satu hal dulu. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu Amir Markas pernah mengingatkan kita bahwa ada 3 hal yang Amir Markas minta kepada Subban. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, taklim. Nah, sahabat semua, kita tahu di Ramadan ini ada hal yang berbeda, ya enggak, Jibril? Apa yang beda Ramadan ini? Ya, kita semua merasakan ada satu hal yang berbeda di Ramadan ini. Kalau Ramadan sebelumnya kita yang menikmati Ramadan dengan segala keseruannya, keriuhannya, tarawih, kemudian ada buka bersama, ada sahur bersama di jalanan dan seterusnya, banyak sekali. Tapi tahun ini kita banyak sekali yang berbeda, banyak dibatasi dengan apa yang disebut dengan COVID-19. Nah, ikhwan semua, sahabat semua. Jadi kita tahu COVID ini membawa dampak yang multidimensi, nggak cuma masalah kesehatan saja, ada masalah ekonomi, masalah sosial, dan salah satu yang paling terpenting dampak dari COVID ini selain kesehatan adalah masalah keamanan. Nah, tadi sudah disinggung oleh Amir Subban Markas bahwa sekarang ini di beberapa 1 minggu 2 minggu terakhir ini Ukhuwah Al-Fatah Rescue sedang menerapkan apa yang mereka sebut dengan siaga 1. Nah, siaga 1 ini sekarang ini memang baru dirasakan oleh personil-personil UAR, Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Sementara secara umumnya di kalangan Subban kita belum merasakan atau belum menyerapi, belum menghayati siaga 1 itu. Oleh karenanya kita berharap Subban di semua lapisan, baik Subban junior maupun Subban senior, itu bisa melibatkan diri berkiprah untuk membantu ribat di markas. Nah, para Subban semua, saya sangat yakin, aku yakin bahwa teman-teman semua dari jumlah yang banyak ini, kalau nggak salah ada 200-an ya, ada 170-an ini, saya sangat yakin itu punya potensi yang luar biasa. Bayangkan hari ini yang dilaksanakan oleh siaga 1 yang dilaksanakan oleh UAR itu, mereka personilnya cuma ada 30-an ya, 30-an. Nah, kalau ketambahan 170 itu jadi 200, itu luar biasa. Mereka punya 3 shift UAR ini di siaga 1 ini, 3 shift. Setiap hari itu mereka standby untuk mengamankan imam, dewan imamah, dan markas secara umum. Makanya mereka sangat butuh, Ukhuwah Al-Fatah Rescue sangat butuh, sangat perlu kontribusi, sangat perlu pelibatan dari antum semua. Perlu diingat, perlu diketahui bahwa UAR sebagaimana juga yang lain, ada Aqsa Working Group, ada Miraj News Agency, ada Al-Jamaah TV, ada Al-Fatah, itu adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kita adalah satu untuk semua untuk satu. Jadi kalau sekarang UAR sedang berjibaku untuk mengamankan markas, baik dari masalah COVID maupun dari masalah keamanan, itu maka sesungguhnya itu adalah masalah buat kita semua, tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Makanya alhamdulillah ini inisiasi oleh Amir Subban Markas, kita semua bisa berkumpul malam ini di kediaman beliau untuk membahas masalah ini. Selanjutnya setelah ini, saya yakin akan banyak agenda yang kita bisa kerjakan sama-sama. Ukhuwah Al-Fatah Rescue itu punya rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang yang berusaha melibatkan semua unsur yang ada di markas, semua unsur. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan apakah malam ini atau pada kesempatan yang lain beliau akan menjelaskan bagaimana rencananya tentang melibatkan semua unsur yang ada di markas. Yang paling habis ini ya, yang paling penting memang di markas ini itu adalah Subban, unsur yang paling penting, karena
Kalau tadi dihitung jumlahnya 170 orang itu Masya Allah luar biasa, banyak sekali. Banyak sekali apa yang bisa kita kerjakan dengan 170 orang itu luar biasa banyak dan luar biasa hebat gitu. Luar biasa hebat. Makanya antum semua harus berada di satu barisan dengan apa yang sekarang ikhwan-ikhwan yang lain yang sekarang sudah aktif di markas. Memang saya memahami, kita semua, saya yakin Pak Suhar, Pak Masum memahami bahwa untuk total melaksanakan 3 amanat amir markas itu, yaitu sholat berjamaah di masjid, taklim dan amal soleh itu secara sekaligus, itu mungkin tidak mudah. Tetapi setidaknya secara bertahap itu satu demi satu kita kerjakan. Misalnya dengan amal soleh dulu. Amal soleh ini salah satunya yaitu dengan terlibat dalam ukhuwah di kegiatan-kegiatan ukhuwah Al-Fatah Rescue, misalnya dengan yang tadi di siaga 1 tadi, itu bagian dari amal soleh. Nah, saya percaya, saya yakin antum semua, kita semua bisa bersama-sama menunaikan 3 amanat itu secara bertahap, tidak sekaligus. Amal soleh dulu dengan bersama-sama, lalu taklim bersama-sama, lalu sholat berjamaah di masjid bersama-sama. Insya Allah kalau kita sudah kompak, kita sudah sama-sama, sudah menyatu antara UAR dengan Suban minimal, itu akan menjadi bukan cuma kerjasama yang luar biasa, tapi juga akan memunculkan jiwa memunculkan kesenangan, kegembiraan yang luar biasa. Mungkin antum bisa melihat dari luar ya, bagaimana UAR kompak, bagaimana UAR bisa kesana kesini bersama-sama, mengatasi masalah bersama-sama, itu kelihatan menyenangkan, gembira. Nah, antum juga nanti akan begitu. Pada saatnya nanti ketika kita bisa bersama-sama satu barisan mengatasi masalah-masalah yang ada di markas, itu akan muncul kesenangan hati gitu. Kita akan bersama-sama mengatasi, bukan hanya pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hobi ya, misalnya permainan atau apa gitu. Ya, futsal, bukan hanya cuma itu, tapi semua kegiatan-kegiatan positif lainnya. Insya Allah kita bisa bersama-sama, dan itu saya yakin memunculkan energi positif buat kita semua. Dan saya juga percaya dengan kita berjamaah bersama-sama nantinya satu barisan, itu masalah-masalah pribadi satu demi satu pelan-pelan akan bisa kita atasi sama-sama. Jadi iya, ada yang masalah jodoh, masalah ekonomi, masalah apa ya, macam-macam itu pelan-pelan sedikit demi sedikit akan kita bisa atasi secara bersama-sama. Itu apa yang disebut dengan berjamaah. Saya karena waktunya mungkin sebentar lagi Isya, dan ini ada beberapa hal lagi yang perlu disampaikan. Jadi harapan saya terbesar itu kita mari sama-sama. Ini adalah giliran periodenya Pak Suhar dan Pak Masud di markas ini. Maka melalui mereka berdua kita punya harapan besar untuk bisa melibatkan antum semua bersama-sama membereskan masalah-masalah yang ada di markas, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakallah khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Habis dikasih makan sama Pak Masud, ngomongnya pelan-pelan, kita eliminasi. Udah gitu habis makan jeruk lagi, apa enggak semangat coba? Oke. Ini saya lihat banyak sekali suban-suban yang fresh, tapi saya nggak tahu ini masih jomblo semua atau enggak. Tadi udah disampaikan sama Kak Ansor, kalau berjamaah semuanya bisa diatasi. Masalah jomblo kecil, masalah ekonomi kecil, ada Pak Masud, tenang aja. Bikin web, jualan beton jadi insya Allah, ya kan? THR nyari sendiri-sendiri tahun corona bro. Ini saya tanya dulu nih, ada yang seneng renang nggak? Saya mau ajak seneng-seneng nih. Jangan kamu udah kadaluarsa. Ayo, ada yang seneng renang nggak? Apalagi yang itu super kadaluarsa. Gini teman-teman, insya Allah nanti setelah kita musim corona selesai, kita semuanya nanti ikut Diksar UAR. Jadi nanti kita di markas ini ada yang namanya wajib Diksar UAR. Nanti semuanya teman-teman ini kita latih untuk renang, tapi jangan pakai cangcut doang ya. Kita yang syar'i,
yang syar'i. Pakai sarung. Supaya semangat kita nanti. Jadi kita nanti dilatih intelijensinya supaya kita itu peka terhadap kondisi-kondisi sama kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita. Supaya kita nanti nggak mana nih? Saya pernah ketemu sama bro itu tuh. Nah, halo bro, apa kabar bro? Iya kan? Daripada nanti kita di luaran jerang-jerang, mendingan kita berenang, mendingan kita mainan lumpur, ya kan? Enak tuh, insya Allah. Nah ini dia nih sama dia nih. Kita insya Allah habis selesai corona, nanti kita akan disupport oleh Amir Suban Pusat, kita akan disupport oleh Amir Suban Markas. Kita semuanya harus wajib diksar. Kita semuanya nggak ada yang namanya Suban itu berbeda dengan Uwar atau Uwar itu berbeda dengan Suban. Kita satu, kita nggak boleh ada beda-bedaan. Jadi nanti ke depan, insya Allah bahkan nanti untuk sampai yang tarbiyah kelas 3 aliyah itu kurikulernya nanti kita ya boleh lah, pokoknya paling tidak itu nanti diksar Uwar itu kita masukkan sebagai kurikulum. Nanti coba saya sampaikan ke tarbiyah insya Allah. Untuk yang pada masa ini, saat ini, yang terdekat ini adalah kita, ajan ya? Oke, sebentar ya. Untuk yang waktu dalam dekat ini, kita itu harus siaga satu terkait masalah ribat, ukhuwah. Udah banyak orang di luaran sana yang tiap malam berkeliaran, bawa pedang, bawa celurit, segala macam. Nah, kita sementara di sini cuma bawa ludo. Nah, kan nggak asik tuh. Ya kan? Nah, nanti untuk ikhwan-ikhwan ini, untuk suban-suban saya semuanya ini, yang belum kebagian jadwal ribat, nanti tolong di list sama Abang Encep atau siapa lagi nanti satu lagi, nanti supaya koordinasi dengan kita, dengan Uwar. Jadi nanti kita bagi malam apa, hari apa, supaya nanti semuanya kebagian. Jadi kita ini jadi punya rasa memiliki di markas ini. Jadi kita ini merasa diuangke juga kalau istilah orang Jawa. Supaya nanti kita tidak tiap malam kita begadangan di tempat-tempat yang nggak tentu dan lain-lain segala macam. Insya Allah ribat lebih bermanfaat. Supaya bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman yang lain, supaya nanti kalau ketemu sama ustadz, kamu mau kemana? Ribat, Sat, saya udah bagian dari orang ribat nih. Pede paling enggak. Jadi mudah-mudahan nanti habis ini kita coba akan list teman-teman semuanya, suban-suban semuanya yang belum terjadwal ribat untuk bergabung dengan Uwar. Nanti pembagiannya nanti dengan Uwar saja, nggak ada masalah. Nanti tinggal kita diskusikan bareng-bareng. Nanti diskusi dengan Kak Ojan, diskusi dengan Bang Eva dan Bang Beni, Bang Aris, sama Maksum, Cep. Insya Allah nanti kita bikin jadwal yang asik lah, supaya ya kita asik aja dulu. Ribat itu sebenarnya asik kalau kita melakukannya dengan enjoy. Karena teman-teman yang lainnya suban-suban yang senior-senior juga enjoy aja mereka melakukan ribatnya. Jadi semangat ya insya Allah ya kawan-kawan ya. Jangan sebagian dong, ayo dong, semangat ya. Alhamdulillah, futsal aja berani gontok-gontokan, masa di sini nggak berani? Kalau sampai nggak ada yang ikut jadwal ribat, tahun depan kita futsal bubarin semua aja lah. Nanti kalau ada yang jomblo nggak usah kita kasih, ini loh yang bagus, nggak usah. Ya, oke teman-teman ya. Oke, begitu aja. Nanti insya Allah ke depan kita semuanya jadi orang luar. Supaya di luar itu banyak potensinya, banyak kalau memang mau bergerak mau maju ke depan. Kita bisa jadi PNS, banyak deh. Bisa ikut menwa, bisa ikut jadi tentara, polisi dan lain segala macam melalui jalur luar nanti. Kita coba bantulah insya Allah. Oke teman-teman ya, semangat ya. Oke kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah ya, target tercapai. Amir Suban sangat bahagia karena targetnya itu anak-anak muda, banyak anak-anak muda junior. Nah tadi sedikit yang disampaikan oleh Amir Suban itu jangan ada gap ya, maksudnya itu sopan santun tetap terjaga, tapi kita nggak ada gap antara Suban junior dan Suban senior. Artinya cuma nama doang sebenarnya mah. Intinya kita satu padu. Nah tadi apalagi sedikit yang disampaikan oleh Amir Uwar ya. Jadi semuanya ini nggak ada berbeda. Artinya baik Uwar, terus apalagi itu Suban sendiri, terus banyak ini katanya komunitas-komunitas yang memang semua berfungsi pada tempatnya. Jadi ini bisa dikatakan
anak-anak Subhan junior ini bisa memilih sekarang itu. Jadi misalnya sukanya kemana, ini insya Allah udah ada wadahnya. Baik, ini kalau dibicara struktur Subhan itu udah lengkap, mulai dari Amir Subhan, terus tata kelola untuk masalah apa namanya usaha itu sebenarnya udah ada, masalah taklim, majelis taklim ini udah ada, jadi semuanya lengkap. Tinggal ini dihidupkan kembali. Emang terus terang aja nih, untuk setahun ini emang Subhan Amir Subhan Markas 1 ini kurang apa namanya kurang berjalan ya, artinya karena memang situasi yang kondisinya itu yang tadinya kita PR pertama taklim pusat, karena berjalannya waktu situasinya kurang apa namanya kurang kondusif, jadi ya begini. Nah akhirnya ada sedikit lah, kemarin juga Amir Subhan juga sempat manggil lah, antaranya Subhan senior dipanggil sama Amir Subhan Markas 1. Poinnya intinya kemarin sempat disinggung oleh imam. Nah, artinya kita sangat menghormati banget lah sampai imam bisa hadir di sini, Amir Markas di sini, bahkan sampai Amir Subhan pusat datang itu. Jadi artinya ini bisa saling bersinergi ya, jadi bisa saling membantu. Jadi sesuatu bangunan yang kuat itu kalau kondisinya kuat, ke atasnya insya Allah akan kuat. Nah, jadi silakan nih kepada Subhan-Subhan ini, banyak banget ini mau bilang mau di olahraga ada, mau di keuaran ada, tapi emang yang lebih penting itu uar ya, bukan saya ini membanggakan uar, karena uar itu sebenarnya kalau dalam Islam itulah pakaian Islam, harus bisa renang, bisa panah, bisa berkuda. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan di uar ini manfaatnya besar. Jadi Mas Haris sebagai apa di luar, Insya Allah? saya di luar anggota insya Allah ya. Nah, ini tanya Amir. Insya Allah kita mendukung support banget ya, artinya sangat positif. Nah kenapa saya kurang, nah ini harus tahu semua ya sedikit kemarin sudah saya sampaikan, semalam sudah saya sampaikan ke Amir Subhan. Saya ini lagi coba di luar dalam artian begini, RT 3, RT 1 dan RW tetangga, Aran itu saya sempat obrolan kemarin setelah EPA, Kapauzan, Hamzah, pokoknya ada 6 atau 7 ikhwan yang kemarin kita hadir, sempat kumpul semua RT, artinya warga RT, perwakilan segala macam, membicarakan masalah yang tadinya kita membicarakan masalah COVID atau masalah Corona, tapi ada pandangan dari Pak Dudung ya sebagai jadi untuk masyarakat di sini itu kalau kita membicarakan masalah itu nggak akan masuk, karena nggak akan paham mereka itu. Akhirnya dikasih masukan lah, bicara masalah skala besar untuk keamanan, jadi ronda lah ya, artinya karena yang info yang beredar itu penjahat-penjahat atau apa itu kan yang banyak dikeluarkan. Artinya itu tema yang kita sampaikan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, 2 minggu yang lalu kita sampaikan. Akhirnya sepakat, jadi jangan kaget ya, ini sekalian pemberitahuan juga. Jadi di RT 3 RT 1 itu kurang lebih nanti akan terjadi 4 portal atau 5 portal ya, 5 titik portal. Jadi itu udah hasil kesepakatan bersama ya, artinya RT 1, 2 dan 3. Jadi di situ nanti titik yang di RT 1 itu adalah lintas, salah satu ini yang terjadi ya di dekat pusat virus ya, situ nanti di tukang buah, dan dimana tempat yang strategis yang memang harus di portal. Nah kembali ke RT 3 itu kurang lebih 4 atau 5 juga sama, artinya mereka yang lebih paham dari sana. Nah kemarin juga dari hasil obrolan itu mereka menanyakan untuk RT 2. Setelah RT 2 ditanyakan, dengan sendirinya mereka yang jawab, bukan kita yang jawab akhirnya. Kalau kan gitu RT 2 nggak perlu portal dong kan gitu. Ya iyalah, karena udah ketutup RT 1 dan RT 3. Artinya kenapa portal kita menjadi permasalahan? Akhirnya itu selesai. Nah, waktunya sedikit ya. Jadi intinya ronda atau ukhuwah ini sangat penting. Jadi kepada subhan-subhan nanti yang akan dicatat ya, di checklist ya Amir ya. Nah ini untuk membantu, entah itu nanti intinya di ribat, karena ribat itu adalah sebagian pakaian dari orang muslim ya. Dia artinya ribat itu lah, kalau ribatnya kuat insya Allah kesannya kuat. Apalagi kalau kemarin ikut apel yang ketiga itu ada 5 itu yang disampaikan oleh imam. Jadi yang harta itu tuh masuk urutan nomor 5, jadi nomor yang paling bawah. Jadi kalau nomor paling bawah kita nggak menjaga, apalagi nomor 4, 3, 2 dan 1 ya. Mungkin poinnya adalah untuk bersinergi antara subhan senior dan subhan junior
mengikuti arahan dari Amir Suban. Amir Suban otomatis pasti kepucuk pasti ke imam. Jadi mudah-mudahan ini menjadi berkah ya, menjadi pencerahan buat kita semua. Tinggal emang pelaksanaan, pengamalan yang dibutuhkan. Jadi ilmu banyak kalau amalnya diamalkannya nggak ada juga kasihan gitu kan. Jadi ilmu sedikit diamalkan itu dan Ya mungkin itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.